Saya Wigari Sisonaria, perwakilan dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan mengenai HACCP di PT Healthy Balance. Jadi kami di sini jual roti goreng Doguma Bread, Bu, yang roti goreng ubi ungu. Lanjutnya ke bawah, Sin. Nah, ini anggota kelompoknya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk formulir 1 yaitu tim HACCP, yang pertama ada Biga Rizky, bidang keahliannya untuk memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan implementasi sistem HACCP. Pelatihan yang sudah diikuti yaitu ada pelatihan HACCP 2023, FSSC 22.000 tahun 2022, ISO 22.000 tahun 2022, GMP tahun 2020, GAPI 2021, GAP 2022, kedudukan dalam tim yaitu sebagai ketua. Lalu yang kedua ada Dinda Rahma, yang bidang ahlinya untuk menjamin kualitas produk akhir yang dikirim ke konsumen atau quality atau bertindak baik quality assurance. Pelatihan yang sudah diikuti yaitu pelatihan HACCP 2023, GMP 2022, GAP 2023, GAP 2022, dan kedudukan dalam tim sebagai anggota. Lalu Kaila Wulandari, bertugas untuk menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality baik quality assurance. Pelatihan yang sudah diikuti pelatihan HACCP 2023, GMP 2022, GHP 2023, GAP 2023, dan kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya Naila Ramadhani, bertugas untuk kualitas produk akhir yang siap dikirimkan ke konsumen atau quality assurance. Pelatihan yang sudah diikuti itu HACCP 2023, GMP 2020, GAP 2023, dan GAP 2000 tahun 2020. Kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya ada Samita Aira, bertugas untuk analisis kimia pada bahan baku produk antara produk dan produk akhir, atau quality control fisik. Pelatihan yang sudah diikuti itu HACCP 2023 dan analisis kimia 2020, dan kedudukan sebagai anggota. Lalu ada Vanilla Putri yang bertugas untuk analisis mikrobiologi baik dari segi sanitasi pekerja, ruangan, alat bahan baku, produk antara dan produk akhir, dan bertindak sebagai quality control mikrobiologi. Pelatihan yang diikuti itu pelatihan HACCP 2023, GMP tahun 2020, GHP 2021, GHP 2022, dan analisis fisik dan kimia tahun 2020. Kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya ada Marwan Syifa Bani, bertugas untuk proses produksi terutama pada proses thermal. Lalu pelatihan yang diikuti itu pelatihan HACCP 2023, GMP 2020, GHP 2021, GHP 2022, analisis mikrobiologi tahun 2022, pengoperasian alat proses thermal tahun 2022, dan kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya ada Ibu Sabira, bertugas untuk pengoperasian alat proses thermal seperti penggorengan atau sebagai teknisi. Pelatihan yang diikuti itu pelatihan HACCP 2023, GMP tahun 2022, pengoperasian alat-alat proses thermal tahun 2022, dan kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya, Isma Salsabila bertugas menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality assurance. Pelatihan yang diikuti yaitu pelatihan HACCP tahun 2023, GMP tahun 2020, GAP tahun 2021, GAP tahun 2022, dan berkedudukan sebagai anggota. Selanjutnya, Itakilah, bertugas untuk proses produksi terutama proses thermal. Pelatihan yang diikuti itu pelatihan HACCP 2023, GAP 2022, GHP 2023, dan GAP 2000 tahun 2023. Kedudukan sebagai anggota. Selanjutnya ada Sandi Pariska, bertugas analisis kimia pada bahan baku, produk antara dan produk akhir,
atau quality control premiership. Untuk pelatihannya yang pernah diikuti itu pelatihan ACCP 2023 dan analisis kimia tahun 2022. Kedudukannya sebagai anggota. Selanjutnya, Hamdan Ahmad yang lulus untuk pengoperasian alat-alat proses thermal seperti penggorengan atau teknisi. Pelatihan yang diikuti yaitu pelatihan CCP 2023, GAP tahun 2022, GAP tahun 2023, GAP tahun 2023, dan kedudukannya sebagai anggota. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah deskripsi produk. Produknya adalah bread dengan komposisinya ada ubi ungu, tawar, kental manis, telur, keju, tepung panir, dan juga minyak goreng. Dengan alerginnya ada tawar dan juga telur. Karakteristik produk akhir yang penting itu adalah kadar air dengan nilainya adalah 20,25 sampai 25,54 dengan tekstur akhir yang nanti. Untuk pengolahannya adalah penyimpanan bahan baku, persiapan, pengukusan, penghalusan, pencampuran, pengisian, pengadatan, coating oleh telur dan juga tepung panir, penggorengan, penirisan, serta pengemasan. Metode pengawetannya itu adalah dengan proses pemasakan yang sempurna, yaitu proses penggorengan untuk mematangkan produk serta menghilangkan bakteri patogen. Pengemasan primernya adalah Eco Cup Paper 290 GSM dengan pengemasan untuk transportasinya adalah plastik. Kondisi penyimpanannya adalah suhu ruang dengan umur simpan 1 hari pada suhu ruang. Metode distribusinya adalah distribusi langsung dengan menggunakan transportasi motor dengan petunjuk pelabuhan khususnya tidak ada. Pengawasan khusus dalam distribusi adalah menghindari paparan sinar matahari secara langsung dan juga tempat yang keras. Di mana produk akan dijual itu adalah secara langsung tanpa membuka gerai di kampus 1 dan 2 dengan petunjuk penggunaannya adalah ready to eat. Selanjutnya adalah komposisi produk. Bahan bakunya ada ubi ungu 15 gram, iris roti tawar 30 gram, kental manis 10 gram, dan ingredients kering, tepung panir 10 gram, dengan bahan pengemas Eco Craft Paper 290 GSM dengan ukuran atas 15 kali 9,5 cm, ukuran bawah 13 kali 7,5 cm, dan tinggi 4,8 cm. Bahan lainnya ada telur ayam 10 gram, keju spriti 10 gram, dan minyak goreng 10 gram. Selanjutnya untuk nama produknya sendiri tadi disebutkan yaitu Goguma Bread. Goguma Bread atau roti ubi ungu biasanya disajikan dengan isian ubi yang dihaluskan dan beberapa varian mungkin termasuk tambahan bahan seperti keju atau coklat. Produk Goguma Bread dapat dimakan langsung. Penyajian Goguma Bread lebih baik dikonsumsi dalam keadaan hangat agar terasa lebih crunchy. Untuk pengguna produk Goguma Bread sendiri dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia kecuali bayi. Selanjutnya diagram akhir. Yang pertama, proses persiapan. Disiapkan semua bahan seperti roti tawar, ubi ungu, tepung panir, telur ayam, kemudian keju, minyak goreng, dan juga susu kental manis. Kemudian ubi dikukus pada suhu 100 derajat Celcius.
ubi dihaluskan hingga memiliki tekstur pasta. Selanjutnya masuk ke proses pencampuran, di mana kental manis dicampur dengan ubi ungu. 1 iris roti tawar disiapkan, pasta ubi ungu dioleskan hingga menutupi salah satu sisi roti. Keju cheddar diparut, kemudian ditaburkan di atas pasta ubi ungunya. 1 iris roti lainnya diletakkan di atas pasta ubi ungu dan dipadatkan. Setelah itu proses pemasakan. Roti dibalur dengan telur, kemudian diselimuti dengan tepung panir. Minyak dipanaskan pada suhu 130-190 derajat. Lalu roti digoreng hingga kekuningan keemasan. Roti goreng diiriskan dan dipotong membentuk diagonal menjadi 4 bagian. Bentar, saya masuk dulu. Ini diagram alirnya tolong direvisi ya. Dalam satu kotak itu satu proses. Di situ satu kotak saya lihat ada 2 proses, penirisan, pemotongan. Jadi ada satu kotak penirisan, satu kotak pemotongan. Seperti itu. Jadi nggak semua kotak harus digarap, beberapa proses. Saya harap ini revisi ya untuk diagram alir. Akan dilanjut. Baik, selanjutnya formulir 5 itu sama seperti tahap keempat ya. Namun sudah diverifikasi oleh supervisor, yaitu Cindy Feriska Karawang pada tanggal 29 April tahun 2024. Baik. Baik, selanjutnya adalah formula 6 tentang analisis identifikasi bahaya. Yang pertama adalah air, di mana bahan mikrobiologinya adalah E. coli patogen dengan penyebab air, pemilihan superlatif percaya, precipitation, dengan peluang low, keparahan high, signifikasinya tidak signifikan. Kemudian untuk minyak, yaitu jenis bahayanya ada keempat, penyebabnya adalah air dengan tindakan pengendalian, pembersihan tempat penampungan air, dan penambahan alat filtrasi air dengan peluang low, keparahan high, dan tidak signifikan. Kemudian selanjutnya ada bahan baku ubi, di mana kimianya itu adalah residu pestisida. Kemudian untuk penyebabnya adalah penggunaan pestisida sebelum pemanengan, dan tindakan pengendaliannya adalah pencucian buah dan pengupasan kulit. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu high. Kemudian signifikasinya tidak signifikan. Kemudian untuk fisika ada tanah, di mana penyebabnya adalah tanah, pencucian dan pemilihan supplier. Untuk peluangnya itu low, juga keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya adalah bahan baku roti tawar, yaitu jenis bahayanya adalah morfobiologi yang disebabkan oleh aspergillus dan kelembapan. Untuk tindakan pengendaliannya adalah pemilihan supplier yang memiliki sertifikat KOA disimpan pada suhu sekitar 20 derajat dan terhindar dari matahari langsung. Kemudian untuk peluangnya itu low, keparahannya itu high, dan tidak signifikan. Selanjutnya adalah kimia. Yang pertama itu ada jenis bahayanya itu ada alergen. Penyebabnya adalah alergen dari tepung terigu. Tindakan pengendaliannya adalah pemberian label alergi bertanda di kemasan dan pada komposisi pangan bahan alergen dicetak tebal. Untuk peluangnya itu medium dan keparahannya itu medium dan signifikasinya tidak signifikan. Untuk fisikanya adalah debu yang disebabkan oleh wadah kotor. Kemudian untuk tindakan pengendaliannya adalah pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi. Untuk peluangnya itu low dan keparahannya itu medium, signifikansinya tidak signifikan. Selanjutnya adalah bahan baku telur. Untuk morfobiologinya ada salmonella yang disebabkan oleh salmonella. Dengan cara tindakan pengendalian adalah penyimpanan sebelum disimpan dibersihkan terlebih dahulu. Untuk peluangnya itu low, keparahannya high, dan signifikasinya tidak signifikan. Untuk kimianya adalah alergen dari telur. Cara pencegahannya adalah pembelian telur pada produsen yang memiliki sertifikat KOA dan pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan harus bercetak tebal. Untuk peluangnya itu medium, keparahannya itu medium dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahan baku keju, di mana morfobiologinya itu adalah salmonella yang disebabkan oleh salmonella. Tindakan pengendaliannya adalah penyimpanan di tempat yang
tertutup dan terhindar dari matahari langsung, serta harus dilapisi oleh aluminium foil. Untuk peluangnya adalah low, keparahan itu high dan tidak signifikan. Oke, baik, selanjutnya ada penyimpanan bahan baku. Untuk bahayanya, biologinya tidak ada, kimianya juga tidak ada, dan fisiknya itu bahayanya itu serangga seperti semut, penyebabnya sanitasi ruangan kurang bersih, tindakannya sanitasi ruang penyimpanan terutama secara fisik seperti menyapu dan mengepel. Terus tingkat keparahannya, peluangnya low, tingkat keparahannya medium, signifikasinya tidak signifikan. Selanjutnya pengupasan ubi, mikrobiologi, terus jenis bahayanya Staphylococcus aureus, terus jenis bahayanya tangan penjamah kurang bersih. Tindakannya pastikan penjamah mencuci tangan dengan air berklorin setiap 30 menit atau sanitasi penjamah. Peluangnya itu low dan keparahannya itu high, signifikannya tidak signifikan. Untuk kimianya, residu pestisida, penggunaan pestisida sebelum pemanenan, kemudian tindakannya pencucian dan pengupasan sesuai standar SOP, kemudian peluangnya low, keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya fisika itu penyebabnya rambut, kemudian penjamah, tindakannya pengamatan visual setelah pengupasan penjamah menggunakan hairnet dan masker. Peluangnya itu low, keparahannya medium, dan signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya pembersihan ubi dengan air, bahayanya itu dari mikrobiologi, jenis bahayanya Escherichia coli patogen dan penyebabnya itu air. Tindakannya pastikan kondisi air yang dipakai untuk mencuci baik. Kemudian peluangnya low, keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya itu kimia, residu klorin, penyebabnya konsentrasi klorin terlalu tinggi, tindakannya nggak ada, terus peluangnya low dan keparahannya high, signifikannya tidak signifikan. Untuk dari fisikanya nggak ada. Selanjutnya balansir ubi 85 derajat Celcius 15 menit. Dari mikrobiologi itu bakteri patogen pada permukaan ubi, kemudian penyebabnya ubi, dan tindakannya suhu dan waktu belansir dipastikan sebesar 85 derajat Celcius selama 15 menit, peluangnya low dan keparahannya high, kemudian signifikannya tidak signifikan. Dari kimia itu kontaminasi, penyebabnya alat pemasakan, tindakannya pemilihan alat yang tidak bersifat korosif dan tersertifikasi food grade. Kemudian peluangnya low dan keparahannya medium, signifikannya tidak signifikan. Untuk fisikanya tidak ada. Selanjutnya penghancuran ubi, dari mikrobiologi yang nggak ada. Kemudian kimia, bahan logam, penyebabnya perhiasan yang digunakan penjamah. Tindakannya pengecekan tangan steril dari perhiasan sebelum produksi, peluangnya low dan penyebabnya itu high, kemudian signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya dari fisika itu debu, penyebabnya alat kotor, tindakannya pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi, peluangnya low dan keparahannya medium, signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya pencampuran dan penambahan tepung, dari mikrobiologinya nggak ada. Dari kimianya pewarna sintetik, penyebabnya kualitas tepung buruk, kemudian tindakannya pastikan memakai tepung dengan kualitas yang baik. Peluangnya itu low, keparahannya medium, signifikannya tidak signifikan. Kemudian fisikanya itu debu, alat kotor, tindakannya pastikan alat dibersihkan setiap saat sebelum produksi. Peluangnya low dan keparahannya medium, signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya penggorengan, Staphylococcus aureus, dari penyebabnya itu tangan penjamah, dan itu tindakannya mengatur suhu dan lama pemasakan, pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi.
peluangnya medium, keparahannya high, signifikannya signifikan. Kemudian dari mikrobiologi lagi ada bakteri patogen, penyebabnya tangan penjama, kemudian tindakan mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan alat pelindung diri, peluangnya medium, keparahannya high dan signifikan. Kemudian dari kimia, kontaminasi kimia, alat produksi, tindakan yang menggunakan alat yang tidak bersifat korosif. Ke atas lagi, ini peluangnya low dan keparahannya high, signifikannya tidak signifikan. Lanjut pengirisan roti ubi, mikrobiologinya itu Salmonella, dan Vibrio chlorea, alat pemotongan, tindakannya pastikan alat dalam keadaan bersih dan steril, peluangnya low, keparahannya high, signifikan tidak signifikan. Dari kimia tidak ada. Dari fisika itu merupakan debu, alat kotor, tindakannya pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi. Peluangnya low, keparahannya medium, dan signifikan tidak signifikan. Selanjutnya ada pengemasan, mikrobiologinya nggak ada. Kimianya, bahan kimia yang berasal dari alat pengemasan. Alat pengemasan, tindakannya pemilihan alat pengemasan yang terverifikasi food grade dan tidak mengemas pada suhu panas. Peluangnya medium, keparahannya medium, dan signifikannya tidak signifikan. Lanjut, kemudian fisika dari debu, rambut, dan kotoran lain. Penyebabnya penjama makanan dan tempat pengemasan. Tindakannya penjama makanan menggunakan APD lengkap dan tempat untuk pengemasan harus dibersihkan terlebih dahulu. Peluangnya low, keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Oke, boleh dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, formulir 7 penentuan titik kendali kritis, di mana tadi yang signifikan itu ada di penggorengan, bahayanya biologi, penyebab atau sumber bahayanya adalah pertumbuhan S. aureus dengan peluang bahayanya medium, keparahannya high, tindakan pencegahannya adalah mengatur suhu dan lama pemasakan, pastikan alat dibersihkan sebelum proses produksi. CCP dengan alasan keputusannya adalah proses penggorengan dengan suhu lebih dari 130 derajat Celcius untuk dilakukan untuk membunuh bakteri S. aureus. Selanjutnya untuk tahap penggorengan, bahaya mikrobiologinya penyebab dan sumber klasifikasi bahaya itu bakteri patogen atau E. coli patogenik, peluangnya medium, keparahannya high, tindakan pengendalian atau pencegahannya dengan mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD. P1-nya yes, P2 yes, berarti CCP. Lalu alasan keputusannya itu proses penggorengan dengan suhu lebih dari 130 derajat Celcius dilakukan untuk membunuh bakteri E. coli patogenik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penggorengan yang bahaya itu mikrobiologi. Lalu untuk prinsip 2-nya itu CCP dan prinsip 3-nya itu batas kritisnya itu suhu penggorengan lebih dari 130 derajat Celcius selama 5 menit. Lalu ada mikrobiologi dengan bakteri patogen E. coli. Lalu tindakan pengendalian itu mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD. Prinsip 2-nya itu CCP, prinsip 3-nya itu suhu penggorengan di atas 130 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring. Jadi ada satu tahap yang kita monitoring, yaitu tahap penggorengan. Jadi di tahap penggorengan ini ada 2 bahaya, yaitu bahaya mikrobiologi Staphylococcus aureus sama bakteri patogen E. coli patogenik. Yang pertama, mikrobiologi Staphylococcus aureus itu tindakan pengendaliannya mengatur suhu dan lama pemasakan. Pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi. Prinsip 2-nya termasuk CCP. Prinsip 3 batas kritis itu di suhu penggorengan di atas 130 derajat selama 5 menit. Terus pemantauannya yang dipantau itu suhu dan waktu, yang dipantau itu wajan penggorengan,
Cara pemantauannya dengan termometer dan stopwatch setiap 1 menit selama proses penggorengan. Sebentar, saya izin masuk untuk yang prinsip 2 tadi juga saya mungkin kelewat ya, yang kelompok 2 dan kelompok 3 ini prinsip CCP keberapa ya, 1 apa 2? Nanti dicantumkan ya. Di sini kan penggorengan CCP 1 atau CCP 2 seperti itu. Dah, silakan lanjut sekaligus direvisi ya. Baik, Bu. Terus bahaya yang kedua itu mikrobiologi bakteri patogen dari E. coli patogenik. Tindakan pengendaliannya itu mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD. Prinsip keduanya CCP. Batas kritisnya suhu penggorengan di atas 130 derajat selama 5 menit. Terus pemantauannya dengan memantau suhu dan waktu yang dipantau wajan penggorengan. Dan cara pemantauannya menggunakan termometer dan stopwatch. Terus dilakukan setiap 1 menit selama proses dan dilakukan oleh pekerja bagian penggorengan. Dan selanjutnya formulir 10 penentuan tindakan koreksi pada tahap penggorengan. Pada prinsip 5 pada tindakan koreksi segera menghentikan proses penggorengan dan pelaporan ke supervisor produksi teknisi bagian penggorengan. Pencegahannya dengan memastikan suhu dan waktu penggorengan di atas 130 derajat Celcius selama 5 menit serta mengkalibrasi termometer dan stopwatch teknisi bagian penggorengan. Boleh di scroll ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya pada prinsip 5 tindakan koreksi segera menghentikan proses penggorengan dan pelaporan ke supervisor produksi teknisi bagian penggorengan dalam pencegahan memastikan suhu dan waktu penggorengan di atas 130 derajat Celcius selama 5 menit serta mengkalibrasi termometer dan stopwatch teknisi bagian penggorengan. Baik, selanjutnya adalah formulir 11 tentang penetapan prosedur verifikasi di tahap penggorengan, yaitu kalibrasi termometer dari pihak luar, yaitu setiap 6 bulan sekali oleh quality control. Kemudian yang kedua adalah kalibrasi stopwatch setiap 6 bulan sekali oleh quality control. Selanjutnya adalah formulir 12 tentang penetapan sistem dokumentasi pada tahap penggorengan, yaitu metodologi tindak pengendalian suhu dan masakan alat produksi. Yang prinsip 3-nya adalah suhu penggorengan lebih dari 130 Celcius selama 5 menit. Prinsip 4-nya suhu dan waktu, di mana di wajan penggorengan termometer dan stopwatch saat setiap 1 menit selama proses penggorengan oleh teknisi bagian penggorengan. Prinsip 5, tindakan dan koreksi segera menghentikan proses penggorengan dan pelaporan ke supervisor produksi teknisi bagian penggorengan. Pencegahannya memastikan suhu dan waktu penggorengan lebih dari 130 derajat Celcius selama 5 menit serta mengkalibrasi. Prinsip 6-nya adalah kalibrasi termometer dari pihak luar, yaitu setiap 6 bulan. Prinsip 7-nya dokumentasi waktu review data pengukuran suhu dan waktu. Dokumentasi hasil kalibrasi waktu, dokumentasi hasil analisis mikrobiologi patogen. Selanjutnya adalah mikrobiologi, bahaya mikrobiologi. Tindak pengendaliannya dalam mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD.
Batas kritisnya adalah suhu penggorengan dengan derajat lebih dari 130 derajat Celcius selama 5 menit. Lalu prinsip empatnya, suhu dan waktu di wajan penggorengan menggunakan termometer dan stopwatch di saat setiap 1 menit selama proses penggorengan oleh teknisi bagian penggorengan. Untuk prinsip 5-nya sama seperti yang tadi, dan prinsip 6-nya kalibrasi termometer dari pihak luar yaitu setiap 6 bulan. Dan prinsip 7-nya adalah dokumentasi logbook, review data pengukuran suhu dan waktu, dan dokumentasi hasil kalibrasi logbook, dokumentasi hasil analisis mikrobiologi patogen. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bentar juga. Untuk yang revisi tadi apakah sudah dikerjakan? Kalau nggak salah kelompok terakhir ya yang bareng mengerjakan prinsip 2 sampai prinsip 7. Benar tidak? Iya, Bu. Oke. Yang tadi udah direvisi? Belum. Coba sekarang direvisi. Ya, saya izin bertanya tadi kan untuk penggorengan